Ya, selamat sore adik-adik. Selamat sore. Selamat sore. Udah pada bangun? Ya ya. Pada sore hari ini untuk posyandu remaja kan diisi penyu Tuhan. Ya, tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Bidan ya. Sudah dikenalkan kan? Nama saya siapa? Iya, karena saya masih muda, panggil aja Mbak atau Kak ya, jangan Bu ya. Ya, saya masih muda, nggak jauh beda sama kalian kok. Saya masih 17 plus ya. Jadi dipanggil Mbak Via atau Kak Via saja. Jadi nanti kalau misalnya di jalan ketemu atau waktu ke puskesmas ketemu bisa menyapa ya. Nah, mungkin Mbak Via belum kenal satu-satu nih di sini, tapi kan yang banyak lawan satu pasti menang. Oke, nggak usah berpanjang lebar ya. Sudah cukup kenalannya? Sudah cukup ya? Ya. Pada sore hari ini Mbak Via akan memberikan penyuluhan tentang beberapa penyakit yang sering muncul pada saat banjir. Ya, ada beberapa akhir ini teman-teman yang rumahnya kebanjiran? Ada. Ada siapa yang kebanjiran? Kalau mam kebanjiran. Ada satu. Ada. Ya, yang Mama. lainnya aman? Kel. Seberapa Mbak banjirnya? Oh, cuma di belakang aja. Ya. Ada yang lebih tinggi lagi? Ada. Ada? Seberapa? Seberapa? Setinggi batu kumbung. Oh iya, kaki ya intinya ya. Nah, di sini kira-kira penyakit yang sering muncul pada saat banjir, ada yang tahu? Demam Ya, berdarah. diare, ya ini ibunya, kadernya yang menjawab ya. Terus apalagi diare? Demam berdarah. Demam berdarah. Ya, gatal-gatal. Apalagi? Apalagi? Panas. Ya. Ada yang ketika banjir malah teman-teman datang menghampiri banjirnya untuk mainan? Banyak. Enggak? Banyak. Oh ada, ya. Nah, ada beberapa penyakit ya yang disebabkan karena banjir. Nah, kali ini Mbak Fia akan mengambil dua penyakit yang mungkin kalau diare teman-teman sudah tahu semua ya. Gatal-gatal juga sudah tahu, panas sudah tahu. Nah, sekarang teman-teman di musim penghujan sering teman-teman mendengar apa? Sakit apa teman-teman? Demam berdarah. Demam berdarah. Demam berdarah disebabkan nyamuk apa? Aedes aegypti. Nyamuk? Aedes Aedes? aegypti. Nama lengkapnya siapa? Aedes siapa? Aedes aegypti. Iya, Aedes aegypti. Ya, nih ya. Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk demam berdarah. Ciri-ciri nyamuk yang menggigit? Ciri khasnya apa? Iya, belang-belang warna putih, seperti pakai kaos kaki ya. Nah, jadi teman-teman kalau misal digigit nyamuk, coba dilihatin nyamuknya kakinya gimana, pakai kaos kaki atau enggak. Kalau pakai kaos kaki bisa jadi itu dia membawa virus dengue. Ya ini. Nah, ternyata teman-teman virus dengue ini hampir sama kayak COVID. Kalau COVID kan variannya banyak ya teman-teman ya. Ada apa aja? Ada yang tahu? Apa? Enggak, jenisnya. Perkembangan virusnya. Ada yang apa? Omikron. Pernah dengar? Ya. Nah, terus apa lagi? Ada XB, XBOO gitu-gitu ya, banyak sekali ya. Nah, DBD itu juga ada virusnya, jenisnya DEN 1, DEN 2, DEN 3, sejauh ini sampai DEN 4. Nah, tapi ketika ketemu, misalnya teman-teman ada yang sudah pernah kena DB? Enggak. Siapa yang sudah pernah? Satu, terus yang lainnya? Enggak pernah. Jangan sampai ya, jangan sampai. Nah, teman-teman di sini yang perlu
waspadai ketika teman-teman sudah pernah kena DB, itu berarti bukan berarti teman-teman nggak akan kena lagi. Walaupun sebenarnya ketika kena virusnya ini DB itu bisa membentuk kekebalan tubuh. Tapi ini begitu pulih dari demam berdarah, imunitas akan terbentuk, namun hanya sampai batas tertentu saja. Jadi suatu saat nanti bisa kena lagi, walaupun sudah membentuk kekebalan tubuh. Kayak vaksin COVID. Ya, vaksin COVID di sini teman-teman sudah vaksin keberapa? 2. Kenapa harus kedua kok nggak 1 kali aja? Hah? Kenapa? Karena apa? Kalau 1 kurang, pembentukan kekebalan tubuhnya kurang, makanya disuntik lagi. Nanti teman-teman yang sudah 18 tahun ke atas ya disuntik lagi gitu ya. Bahkan lansia sampai berapa kali disuntik? 4 kali, yang di atas 60 tahun dan tenaga kesehatan. Nah, sama seperti DBD ini. Ya, ternyata nyamuk punya jam kerja teman-teman. Ya, jadi nggak hanya bapak, ibu, mbak, mas di rumah yang bekerja, tapi nyamuk juga punya jam kerja. Jam berapa teman-teman di situ tulisannya? Nah, jam 9 sampai jam 10, yang sore jam. Iya, ternyata kerjanya cuma 1 jam. Nah, terus setelah itu sisanya menunggu jam 3 sore kemana nyamuknya? Kemana? Ada yang tahu? Ngumpetnya kemana? Ke baju-baju yang ada di cantolan-cantolan kamar itu ya biasanya ya. Karena apa? Nyamuk di sini suka sama bau keringat manusia. Jadi selama dia di luar jam kerja, dia akan ngumpet di pakaian-pakaian kotor yang bau keringat, barang-barang yang bertumpukan tidak rapi, itu dia ngumpetnya di situ. Nah ini teman-teman ada yang pernah lihat di rumahnya seperti ini? Di bak mandi, terus di genangan air bersih, ada? Nah bentuknya kayak uget-uget teman-teman. Kalau coba ya nanti dicek di rumahnya masing-masing ya, ada uget-ugetnya apa enggak. Cara ngeliatnya gimana? Pakai senter biar lebih kelihatan, senter HP atau senter yang biasa. Nanti kalau dia ada uget-ugetnya, nah berarti ini dia ada jentik nyamuknya. Nah kalau enggak teman-teman segera kuras, maka dalam waktu 8 sampai 10 hari nyamuknya jadi dewasa. Jadi kayak gini nyamuknya. Jadi kalau bayi kan dari lahir dia besarnya lama ya. Kalau nyamuk hanya 8 sampai 10 hari dia sudah jadi nyamuk dewasa. Jadi sebenarnya yang kita berantas nyamuk dewasa apa nyamuk yang kayak gini? Yang diberantas yang mana harusnya? Nah, dari yang jentik-jentik ya, bukan dari yang dewasa. Nah, ini kalau teman-teman ya tanda-tandanya demam berdarah itu dia akan mengalami biasanya kalau nggak tahan dia akan masuk rumah sakit ya. Yang sudah pernah kena DB di rumah sakit apa di rumah? Nah di rumah sakit biasanya sampai 7 hari teman-teman. Dari pertama kali panas, nah panas tinggi nggak turun-turun ya, betul ya mbak ya yang kena ya. Nah terus nanti ketika dia turun suhunya itu bukan berarti dia sembuh, tapi fasenya jadi kritis. Kalau kita nggak kuat badannya kita bisa amit-amitnya sampai meninggal kalau nggak segera diatasi. Nah nanti dia akan kembali tinggi lagi. Nah itu nanti akan yang namanya fase penyembuhan. Setelah itu akan sembuh. Nah biasanya 7 hari.
kalau kena DB ya. Terus nah, cara mencegahnya gimana teman-teman? Pernah dengar 3M? Ya, apa? Menguras bak mandi. Siapa di sini yang bak mandinya dikuras sendiri? Ada yang masih bak mandinya besar-besar? Apa pakai ember? Ada yang besar-besar? Ada ya, mestinya ya. Nah, itu sering-sering dikuras minimal seminggu sekali. Terus ditutup penampungan air. Penampungan air itu ditutup. Nah, terus kalau dulu itu mengubur barang bekas, sekarang nggak boleh karena tidak bisa terurai di dalam tanah. Jadinya diapakan? Didaur ulang. Dulu pernah bikin apa dari botol-botol aqua itu? Pernah dijadikan tempat duduk. Nah, seperti yang di pojok itu. Nah, itu namanya mendaur ulang ya. Oke. Terus ini tambahannya ada gunakan kelambu, ada nyemprotin obat ya. Tapi jangan sekali-kali pakai apa namanya obat anti nyamuk yang kalau sovel nggak apa-apa. Tapi yang ditancepin itu loh. Elektrik. Ya kayak elektrik ya. Kalau mereknya seperti itu, nah itu hati-hati. Kalau setiap hari dipakai nanti bisa mengganggu pernafasan ya. Jadi kalau bisa setelah disemprot ditinggal dulu selama 30 menit baru kembali masuk, tidak masalah ya. Terus menggunakan lotion anti nyamuk ya. Kalau baju sekiranya sudah lama ya segera dicuci, jangan kelamaan digantung. Nah, terus ada yang namanya penyemprotan atau fogging. Ada yang sudah pernah tahu rumahnya disemprot? Nah, semprotan itu hanya membunuh nyamuk dewasa ya, nyamuk yang besar. Tapi jentik-jentik yang di dalam penampungan air itu tadi tidak akan mati karena obatnya untuk yang dewasa. Nah, terus gimana caranya? Nah, ini ya, bisa dilihat nyamuk betina dewasa sekali bertelur 100 sampai 150 butir. Bayangin ya, banyak banget ya. Kalau kita dalam waktu 8 sampai 10 hari tadi tidak menguras ya, tetap didiamin ya, maka nyamuknya akan banyak sekali. Apalagi musim penghujan, dingin-dingin itu nyamuknya seneng ya. Ini terus gimana caranya pemberantasan sarang nyamuk? Ya tadi dengan cara dikuras nyamuknya, dikasih obat. Nah, dicek ya, kalau sudah ada jentiknya berarti itu sudah harus dikuras. Nanti bisa disampaikan ya sama bapak ibunya atau mungkin teman-teman yang menguras sendiri baknya kalau punya bak besar. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang DBD ya? Nah, oke, ada pertanyaan bagus ya. Pernah digigit nyamuknya DBD ya, yang belang-belang, tapi kok nggak kena DBD? Ada yang tahu? Ya, itu karena apa? Ada berbagai faktor. Tidak semua nyamuk yang belang-belang itu dia membawa virus dengue ya. Terus yang kedua, kekebalan tubuhnya pada waktu itu sedang bagus. Jadinya kalaupun virus itu masuk, dia akan kalah dengan kekebalan tubuh kita. Beda kalau kita pada saat itu sedang tidak sehat dan nyamuknya waktu itu membawa virus dengue, nah kita akan kena ya. Jadi apalagi teman-teman di sini kan masih sekolah ya, masih anak-anak dan pra-remaja, itu rentan sekali untuk terkena DBD. Ya, apalagi kalau yang sudah usia itu juga kena ya, bisa jadi kena ibu hamil. Nah, itu rentan. Jadi ya Mbak, ya jadi mungkin pada waktu itu Mbaknya sedang sehat kondisinya dan bisa jadi yang kedua adalah nyamuk yang belang-belang itu tidak membawa virus dengue. Gitu ya. Kalau nyamuknya tadi namanya siapa?
Aedes aegypti, aegypti. Terus virusnya namanya dengue ya, itu ya. Jadi jangan salah tangkap ya. Nah, sudah paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nah, penyakit yang diakibatkan banjir yang kedua adalah apa teman-teman ini? Bacanya? Leptospirosis. Ada yang sudah pernah tahu? Nah, mungkin DB sudah pernah dengar dan diare, gatal-gatal, muntah, panas. Nah, ini mungkin asing ya, belum pernah dengar ya. Ini penyakit apa lagi toh Mbak gitu. Nah, teman-teman biasanya kalau ada genangan air atau pada waktu banjir yang suka mainan ya, mainan air banjir, itu biasanya pakai sandal, sepatu atau enggak? Pasti dilepas, ya kan? Nah, itu yang bisa menyebabkan sakit leptospirosis. Nah, kok benar nggak? Ada yang mau tanya? Oke, bisa ditutup? Bisa? Ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, bisa jadi informasi kita juga terkait dengan kesehatan, dan berharapnya teman-teman bisa menyalurkan ya informasi-informasi yang baru ini kepada teman-teman sekitar ya. Saya tutup, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah ya teman-teman, atau sikapnya Mbak Fia yang salah, saya mohon maaf. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Bidan. Terima kasih, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.